Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La'udhu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala majma'in wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'in sanifil wa musannifiha wa syariha wa najazana wa sallallahu wa ma'adina wa jadadina siqala wa qaribaina wa syamashayina khususan ila mu'allif hadal kitab wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fil idarati ing dalam ngubengake bil Qur'ani kelawan Qur'an. Menjadi pasal ini membahas tentang masih kelanjutan membaca Al-Quran secara berjamaah. Pasal ini menjelaskan tentang membaca Al-Quran secara berputar, secara bergiliran. Wa huwa utawi al-idara bil Quran iku ayajtama'u yen to kumpul sapa jamaatun sak kumpulan wong. Yaqra'u hale maca sapa jamaah, yaqra'u hale maca sapa ba'duhum sebagiane jamaah asyron ing 10 ayat, au juz'an utawa ing sak juz, au ghairu dzalika utawa liyane mengkono-mengkono asyron au juz'an. Tsumma yaskutu nuli meneng sapa ba'duhum wa yaqra'u lan maca sapa al-akharu wong liya min haitsu ing dalem sekirane intaha mari sapa al-awwalu wong kang pertama. Tsumma yaqra'u nuli maca sapa al-akharu wong kang liya. Wa hadza utawi iki la idarah bil Qur'an iku jaizun wenang hasanun tun apik. Wa qad su'ila lan teman-teman den takoni sapa Malikun Imam Malik rahimahu muga-muga ngrahmati ing Imam Malik sinten Allah taala halim maha luhur Allah anhu saking Imam Malik. Faqala mongko ngucap sinten Imam Malik la ba'sa ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan al-idarah bil Qur'an. Ini membahas tentang membaca Quran secara bergiliran. Jadi kalau kita kan Selasa itu satu membacakan kemudian yang lain menirukan. Nah, ini membaca Al-Quran secara bergiliran. Jadi satu orang membaca, yang lain menyimak, kemudian setelah selesai ganti yang sebelahnya, kemudian yang lain menyimak, seperti itu. Nah, itu bagaimana hukumnya membaca seperti itu, bergiliran, bergantian? Itu kata menurut Imam Nawawi hukumnya boleh dan baik ya, baik. Jadi membaca secara bergiliran satu persatu setiap orang itu hukumnya boleh dan baik. Imam Malik pun ditanya, bagaimana yang seperti itu Imam Malik? Tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Kalau kita kan baca tiru. Kalau seumpama mulai setelah hari raya mau baca secara bergiliran tidak masalah. Tidak masalah. Asal berani saja. Kadang kan di waktu suruh giliran kan tidak berani baca. Daripada nanti repot, ya sudah, baca tiru saja. Tapi kalau memang berani, saya berani baca bergiliran. Oke, saya siap. Saya nyimak doa ini ke Arab. Yang baca biar jamaah satu ayat. Kan lumayan, ada beberapa orang yang bawa Quran seumpama ada 25 kan 25 ayat seperti itu. Itu kalau memang menghendaki seperti itu ya tidak apa-apa. Asalkan berani. Beda baca Quran sendiri dengan baca Quran kemudian disimak orang banyak dalam satu perkumpulan itu rasanya beda. Dredegnya beda. Saya aja yang hafal Quran itu kalau biasanya kan ada undangan hataman
di tempat ataupun musola atau masjid yang jamaahnya itu memang digerakkan oleh ketuanya untuk menyimak. Jadi yang baca di depan seperti ini, kemudian yang lain bawa Quran kemudian menyimak bacaannya. Nah itu kalau tidak biasa, koter. Apa koter itu? Lupa. Biasanya kalau biasa baca lancar, ditelok wong akeh, dredeg lah bali. Kok jarine sing nyimak, jare hafal Quran tibae ya lah bali. Itu beda. Rasanya beda. Tingkat kepedeannya pun beda. Kenapa? Karena kemampuan masing-masing orang beda. Kalau kemampuannya sama, tidak ada yang grogi. Baca satu persatu itu santai saja. Tapi karena ada jarak antar kemampuan setiap orang itu yang biasanya membuat orang tidak pede untuk baca Quran di depan orang lain seperti itu. Tapi hukumnya tidak apa-apa, baik seperti itu. Nah itu tidak apa-apa ya. Jadi kalau mungkin setelah hari raya ngaji Selasa itu mau dibuat seperti itu ya tidak apa-apa. Selasa depannya nggak ada yang ngaji. Aku ntar Selasa depannya nggak ada yang ngaji. Takut disuruh baca. Kemudian nggak ada yang bener ngaji datang semua tapi nggak ada yang bawa Quran. Nggak apa-apa kalau memang mau seperti itu. Saya ikhlas ya. Itu ya, nggak apa-apa. Faslun fi raf'is sauti bil qiraati. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Hadza faslun muhimun yang bagi ayyuk tanabihi. Pasal ini sangat penting untuk diperhatikan. I'lam annahu ja'at ahaditsu katsiratun fis sahihi wa ghairihi dalatun 'ala istihbabi raf'is sauti bil qiraati. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah dan keutamaan mengeraskan suara memperdengarkan bacaan Al-Qur'an. Jadi mengeraskan di sini bukan bengok-bengok. Mengeraskan di sini itu sekiranya orang yang duduk di sampingnya itu kedengaran, bukan mengeraskan banter-banter bengok-bengok itu enggak. Itu mengeraskan suara yang sekiranya orang di sampingnya kalau kita baca itu dengar. Itu batasannya seperti itu. Bukan kok kemudian mengeraskan suara di bawanterno wae enggak seperti itu. Waja'at atharun dalatun 'ala istihbabil ikhfa'i. Namun juga banyak hadis-hadis kemudian athar kaul-kaul ulama yang menjelaskan tentang sebaiknya membaca dengan suara pelan. Ada juga seperti itu. Ada hadis yang menjelaskan tentang mengeraskan suara baik, ada yang menjelaskan tentang melirihkan, memelankan suara itu juga baik. Wa hafdhis sauti wa sanadkuru minha tarfan yasiran isyaratan ila asliha insyaallah taala. Jadi di sini akan dijelaskan oleh Imam Nawawi. Qala ngendika sapa? Qala al-Imam Abu Hamidin Al-Ghazali wa ghairuhu minal ulama. Imam Ghazali dan beberapa ulama itu ngendikan seperti ini. Wa tariqul jam'i bainal akhbari wal athari al-mukhtalifati fi hadaiku anal israra ab'adu minar riya fa huwa afdalu fi haqqi man yukhawfu dzalika. Jadi karena banyaknya hadis-hadis tentang fadilah membaca Al-Qur'an dengan suara keras dan fadilah membaca Al-Qur'an dengan suara pelan, itu kemudian Imam Ghazali menyimpulkan bahwa keutamaan membaca Al-Qur'an dengan suara pelan, maksudnya kita dengar sendiri ya. Kita dengar sendiri, tidak mengganggu orang yang ada, tidak sampai mengganggu aktivitas orang yang ada di samping kita semua. Itu lebih menjauhkan dari sifat riya. Menjauhkan dari sifat riya. Kata Imam Ghazali, fahuwa afdalu, maka membaca dengan suara pelan itu lebih
lebih utama. Bagi siapa? Fi hakiman yukhafu dzalika. Bagi orang yang memang dikhawatirkan kemudian muncul sikap riya. Jadi seumpama ada orang suaranya bagus, bacaan Qur'annya bagus. Kemudian dia baca Qur'annya dikeraskan. Nah, kalau nanti takut muncul, wah suara saya bagus, bacaan saya bagus daripada yang lain, kemudian muncul sifat riya, maka memelankan suara itu lebih baik bagi orang yang memang seperti itu. Fa illam yakhfa ar-riya'a bil jahri wa raf'is sauti. Tapi kalau memang tidak dikhawatirkan menimbulkan sifat riya, ya tidak apa-apa mengeraskan suara dan mengeraskan suara, tidak apa-apa. Kalau memang tidak takut riya, ya tidak apa-apa suaranya agak dikeraskan. Sekiranya orang yang di sampingnya mendengarkan. Tapi sulit menjaga hal seperti ini, sulit. Apalagi kalau yang memang dikaruniai suara bagus, kemudian ya bisa qiraat juga, kemudian baca keras-keras, itu kan tujuannya apa? Kalau memang dia tidak bertujuan untuk riya, ya tidak masalah. Tapi menjaga hati dari sifat riya itu agak sulit. Ya sebabnya ngaji biasa-biasa saja. Ya, itu kalau kemungkinan timbul sifat riya, maka yang lebih baik adalah memelankan suara. Tapi kalau kita kan apa yang mau diriakkan itu apa? Yang mau dipamerkan itu apa? Gitu. Kalau saya kan suaranya karuan tidak enak seperti itu. Mau keras-keras juga tidak enak. Baca biasa saja. Yang mau dipamerkan itu apa? Fal jahru wa raf'us sauti afdalu li'anna al-amala fihi aktsara. Karena bagi orang-orang yang memang tidak dikhawatirkan timbul sifat riya, maka membaca Al-Qur'an secara keras, dengan suara yang agak keras itu lebih utama, karena ada akibat-akibat dan efek-efek baik yang ditimbulkan dari bacaan Quran orang tersebut. Li'anna fa'idatahu tata'adda ila ghairihi. Karena dengan dia membaca Al-Qur'an suara keras, maka akan berdampak pada orang sekitarnya. Contoh, wa naf'u al-mu'ta'ati afdalu minal lazim li'annahu yuqitu qalbal qari'i. Satu, membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring, itu bisa yuqidu qalbal qari'. Mas apa ya? Membangunkan hati orang yang membaca Quran. Satu, jadi hatinya itu dengar suaranya sendiri akan fokus terhadap bacaannya. Itu. Kalau memang yang tadi dengan tanda kutip tidak riya. Faedahnya apa mengeraskan bacaan itu? Membangunkan kefokusan dan ketelitian dalam bacaan. Itu satu. Wa yajma'u himmatahu ilal fikri fihi. Yang kedua, dengan kita membaca keras, fadilahnya, keutamaannya adalah membuat pikiran kita fokus untuk mengerti dan memikirkan makna-makna Quran. Jadi seumpama kan kita baca Qul huwallahu ahad, keraskan suara, telinga mendengar, kemudian pikiran berjalan memikirkan arti. Tapi kan kalau kita kan telinganya tidak terlalu dengar. Karena tidak dengar, kemudian tidak mencoba berpikir seperti itu. Itu yang kedua, fadilahnya dan keutamaannya membaca dengan keras. Kemudian yang ketiga, wa yatasarrafu sam'ahu ilaihi. Seperti yang tadi, menyibukkan pendengarannya dengan mendengar bacaannya sendiri. Nah, itu salah satu. Yang ketiga itu membuat telinganya mendengarkan apa yang ia baca.
Wa yatrudu an-nauma. Yang keempat, wa yatrudu an-nauma, menghilangkan ngantuk, menjauhkan dari tidur. Membaca keras itu faedahnya salah satunya agar tidak ngantuk. Karena kadang kita kalau membaca dengan pelan ngantuk. Apalagi baca Qur'annya setelah subuh, Ramadan seperti ini, setelah sholat subuh baca Quran pelan-pelan, insya Allah hatam tidurnya hilang gitu. Nah, hal ini ada contoh dari dua sahabat utama Nabi, yakni Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar itu ketika berzikir, beliau melafadzkannya dengan suara yang pelan. Sedangkan Sayyidina Umar itu dengan suara yang keras. Jadi kalau Sayyidina Umar zikiran itu la ilaha illallah sampai koyok berok seperti itu. Nah, itu oleh Nabi ditanya, "Wahai Abu Bakar, saya tanya, kenapa kalau kamu wiridan itu dengan suara yang pelan?" Kemudian jawabnya Abu Bakar seperti ini, Saya malu Nabi. Kenapa? Karena saya itu bermunajat kepada zat yang tidak tuli, seperti itu. Jadi saya malu kalau keras-keras gitu. Abu Bakar kan terkenal sopan, jadi beliau malu kalau keras-keras. Kenapa? Karena zat yang saya zikiri itu tidak tuli. Oh iya, bagus, kata Nabi seperti itu. Kemudian Sayyidina Umar ditanya, "Ya Umar, kenapa kalau kamu zikir itu keras-keras?" Sayyidina Umar kan ya seperti itu ya. Kemudian jawabnya Sayyidina Umar agak lucu. Niku Kanjeng Nabi, kersane mboten ngantuk seperti itu. Kersane mboten ngantuk. Nah, seperti itu. Nah, kita ikut Sayyidina Umar. Karena kalau kita baca dengan pelan, ngantuk. Ya sudah, bacanya dengan agak keras. Sekiranya telinga kita sendiri itu kedengaran seperti itu. Nah, jadi ada contohnya. Kalau jenengan mau melirihkan bacaan, diniati baca Quran itu ngobrol dengan zat yang tidak tuli. Kalau memang dengan keras, cegangan. Seperti itu. Jadi semua itu pilihan ya. Nah, pilihan apapun pilihannya baik ketika memang diniatkan untuk agama, seperti itu. Jadi apapun pilihannya, selama itu motifnya untuk kebaikan agama, tidak masalah, seperti itu. Yang mau keras monggo, yang mau pelan monggo. Tapi yang mengukur kemampuan masing-masing. Suaranya tidak patah enak itu ya jangan keras-keras. Nah, itu. Kemudian wayazidu fin nasyati, kemudian menumbuhkan semangat. Membaca keras itu akan menumbuhkan semangat dalam membaca Quran. Wa yuqitu ghairahu min naimin wa ghafilin wa yunshituhu. Dan jadi dengan faedah kita membaca Al-Quran dengan keras itu juga membangunkan orang lain yang lalai dari bacaan Quran. Jadi seumpama ada orang gosip itu ya, kumpul-kumpul kan lalai. Sampai lungguh jajar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tidak masalah baca Quran seperti itu. Itu untuk mengingatkan orang-orang yang sedang dalam kelalaian. Dan orang-orang yang sedang tidur. Lek wis kesuwen turu ayahe ditangeni nggih. Gak kena ditangeni sama wacana Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Insyaallah. Tangi kok. Aku durung mati kok ngajare ngoten. Mbok Yasin. Oh, ini seperti itu. Dah. Qalu famahma hadarahu syai'un min hadhihi niyati fal jahru afdalu. Maka jika memang niat-niat seperti tadi yang banyak tadi mengingatkan orang yang lalai agar terjauhkan dari ngantuk dan yang lain-lain, jika memang niatnya seperti itu, maka membaca Al-Qur'an secara dengan suara keras maka itu lebih baik. Fa ini jitama'atil hadhihi niyatu tadha'afa al-ajru. Maka ketika niat baiknya banyak, maka pahalanya juga akan berlipat ganda. Dari niat kita membaca Al-Quran supaya mengingatkan yang lain, supaya kita tafakkur, supaya kita tidak ngantuk, supaya ini, maka pahalanya juga akan berlipat ganda.
Qala al-Ghazali wa li hadza qulna al-qira'atu fil mushafi afdalu fa hadza hukmul mas'alah. Maka membaca Al-Qur'an karena tersebut kata Imam Ghazali di akhir kesimpulannya, maka membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf, dengan melihat Qur'an, itu hukumnya lebih baik, dan juga dengan mengeraskan suara juga lebih baik jika memang tujuannya baik. Tapi harus digarisbawahi yang tadi, kalau tujuannya riya, sombong, pamer, maka membaca Al-Qur'annya dengan suara pelan. Bukan tidak membaca Quran, tapi memelankan suara. Wedi pamer. Waduh, aku lek maca Quran banter water wedi pamer. Terus gak maca Quran, itu keliru. Yang benar, kalau memang takut pamer, takut riya, ya jangan keras-keras, dibaca dengan pelan. Jangan mengambil kesimpulan loncat. Wah, aku lek maca banter-banter kok wedi riya, gak maca Quran. Nah, itu kesalahan kesimpulan. Kesimpulannya kalau takut riya, ya bacanya dengan suara pelan. Wa ammal atharu al manqulatu katsiratun wa ana usyiru ila atrafi min ba'diha wallahu alam bis-shawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.